Assalamualaikum, kali ini aku akan membuat klepon Nutrijel. Nah, seperti apa untuk bahan dan cara pembuatannya? Simak terus untuk video berikutnya. Seperti biasa untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap ya. Bagi yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Nah, lalu ini adalah bahan-bahannya. Jadi di sini aku menggunakan 3 pewarna makanan, ada warna hijau, kuning serta merah. Lalu sejumput garam. Ini adalah bubuk Nutrijel yang tanpa warna ya. Seperti ini. Lalu ini adalah gula Jawa yang sudah aku serut, santan, lalu tepung ketan putih, serta tepung beras. Selanjutnya campur jadi satu, ada tepung ketan, tepung beras, tambahan ya vanili bubuk, tadi lupa ya. Lalu juga bubuk Nutrijel. Lalu aduk, tambahkan garam sedikit. Setelah itu masukkan untuk air santannya sedikit demi sedikit ya. Lalu aduk dan uleni hingga adonannya menjadi kalis. Nah, fungsi daripada Nutrijel di sini yaitu sebagai pengenyal ya, supaya klepon yang kita hasilkan itu kenyal. Kalau menggunakan air kapur sirih itu tentunya tidak bagus untuk kesehatan ya. Jadi supaya aman di tubuh kita, aku menggunakan bubuk Nutrijel untuk memberikan kekenyalan pada klepon yang kita buat. Nah, setelah menjadi kalis, lalu akan aku bagi menjadi 3 bagian yang sama berat ya. Lalu masing-masing akan aku berikan pewarna. Di sini ada warna kuning, warna pink serta warna hijau. Jadi kalau kalian ingin warnanya satu macam saja juga nggak apa-apa ya. Jadi sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, ini sudah tercampur rata semua untuk pewarnanya. Lalu siapkan wadah yang sudah dialasi dengan plastik ya, supaya nanti untuk adonan kleponnya tidak lengket. Nah, setelah itu pipihkan atau ambil sejumput saja adonan kuning, lalu berikan tengahnya dengan gula Jawa yang sudah diserut. Setelah itu bentuk menjadi bulatan kecil seperti ini. Untuk besar kecilnya sesuaikan dengan selera kalian ya. Nah, ini aku alasi dengan plastik ya. Ini aku ambil kurang lebih sejumput ya. Lalu berikan tengahnya dengan gula Jawa, bulatkan. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Seperti ini ya untuk hasilnya. Lalu aku akan siapkan untuk kelapa parutnya nanti untuk taburan. Jadi di sini aku menggunakan kelapa parut yang kering. Jadi ambil kurang lebih 100 gram ya untuk kelapa parut kering. Berikan sedikit garam, lalu kukus selama 20 menit supaya tekstur daripada kelapanya ini bisa agak sedikit layu ya. Tambahkan juga untuk daun pandan. Nah, kukus ya selama 20 menit.
Setelah kelapa parutnya dikukus lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan panci dan berikan air kurang lebih 1 liter. Tunggu mendidih. Setelah mendidih masukkan untuk bola-bola kleponnya dan diamkan hingga kleponnya ini mengapung. Baru setelah itu kalian boleh diaduk. Jadi jangan diaduk sebelum klepon, bola-bola klepon ini naik ke atas ya, karena kalau saat belum naik ke atas kalian aduk, nanti untuk bola-bola kleponnya ini akan hancur. Jadi tunggu mengapung terlebih dahulu. Nah, untuk bola-bola kleponnya sudah mulai mengapung ya, satu persatu pada naik ke atas. Kita tunggu hingga semuanya naik ke permukaan, baru setelah itu diaduk. Dan kalau sudah naik ke permukaan semuanya atau naik ke atas semua, kalian rebus selama 20 menit supaya untuk kleponnya ini matang merata ya di bagian dalamnya. Setelah 20 menit lalu angkat, tiriskan dan letakkan di atas kelapa parut yang kita kukus tadi dan baluri semua permukaannya dengan kelapa parut. Lalu setelah itu biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Jika kurang kelapa parutnya, saat sudah dingin kalian bisa taburi kembali dengan kelapa parut seperti ini. Nah, ini ya hasilnya dan sudah dingin ya untuk klepon yang kita buat tadi. Sekarang aku akan mencoba dan kita akan lihat teksturnya seperti apa untuk klepon buatanku ini. Nah, ini ya akan aku coba untuk menggigitnya. Dan memang klepon yang aku buat ini teksturnya kenyal walaupun tidak menggunakan air kapur sirih ya, karena kita menggunakan Nutrijel. Nutrijel sendiri kan teksturnya kenyal, jadi kita kombinasikan dengan tepung ketan juga tepung beras akan membuat adonan klepon semakin kenyal. Jadi untuk sahabatku semua di rumah, selamat mencoba untuk membuat klepon Nutrijel ini. Tentunya akan lebih sehat karena kita menggunakan bahan-bahan yang sehat juga. Oke, demikian saja untuk pembuatan klepon Nutrijel dari aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah, dan juga sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.